Halo teman-teman peserta MPAB Mabim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Entah kalian mendengar rekaman ini dari pagi, sore, siang, atau malam, yang penting semoga kalian selalu sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu sistem pembinaan di PMKRI. Nah, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Dari itu, perkenalkan, nama saya Brigita Elra Rugun dan akrab dipanggil Ella. Saya berkuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, tahun 2018. Artinya udah semester 6 nih teman-teman. Di PMKRI, saya dipercaya mengemban tugas sebagai Presidium Pendidikan Kaderisasi dengan biro yaitu Maria Gracia Virginia Sudarwi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, siapa itu Maria Gracia Virginia atau aku panggil Virgin, dia adalah Ketua Pelaksana MPAB Mabim tahun 2020-2021 ini. Oke, teman-teman. Jadi, materi yang akan saya bawakan ini adalah sistem pembinaan di PMKRI. Next. Oke. Jadi, sebelum saya menjelaskan apa itu sistem pembinaan di PMKRI, jadi PMKRI itu memiliki sistem pembinaan yang jelas dan berjenjang. PMKRI itu memiliki 5 sistem pendidikan berjenjang formal dan pendidikan informal. Nah, sebelum lanjut ke pendidikan informal, langkah baiknya aku menjelaskan dulu apa aja sih sistem pendidikan formal di PMKRI. Nah, untuk di sistem pendidikan formal, itu ada MPAB, Mabim, LKK, KSR, juga KSN. Nah, seperti yang adik-adik teman-teman sedang laksanakan sekarang, yaitu MPAB, yaitu masa penerimaan anggota baru, lalu akan lanjut ke Mabim. Nah, mungkin bagi teman-teman sekalian bingung nih, apa sih LKK, KSR, KSN, mungkin terdengar asing, tapi nanti akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya. Atau maksud saya akan dijelaskan di presentasi sehabis ini. Lalu, yang pertama adalah jenjang MPAB atau masa penerimaan anggota baru. Seperti yang adik-adik lihat, ini adalah MPAB pada tahun lalu atau periode lalu. Jadi MPAB merupakan dasar pembinaan untuk bergabung dalam PMKRI. Setelah mengikuti MPAB, kita mendapat status sebagai keanggotaan muda atau anggota muda. Jadi teman-teman sekalian yang merupakan peserta MPAB, yang sudah selesai MPAB, langsung diangkat menjadi anggota muda. Nah teman-teman, jika teman-teman lihat yang di slide ini merupakan MPAB pada periode lalu, di mana kami melaksanakannya secara offline atau tatap muka. Jadi di sini ada kegiatan tetap materi, lalu ada outbound, lalu ada olahraga bersama, dan juga kami kalau MPAB offline, kami itu ada nginepnya teman-teman sekitar 3 hari 2 malam. Jadi itu dapat menambah keakraban antar anggota, peserta, dan panitia. Untuk peserta dan maksud saya untuk pengisi pemateri pun tetap dari PHC atau dari pengurus harian cabang PMKRI. Nah, untuk selanjutnya adalah jenjang Mabim. Mabim adalah masa bimbingan. Mabim adalah di mana ketika sudah resmi menjadi kader PMKRI. Setelah Mabim, kita memiliki hak dipilih dan memilih sebagai anggota biasa. Kelebihan yang kita dapat saat mengikuti Mabim ialah ekskursi sosial. Ekskursi sosial adalah salah satu kegiatan untuk menambah wawasan kepekaan peserta terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada. Nah, jadi teman-teman kalau mau ikut Mabim itu harus mengikuti MBAB dulu. Jadi nggak bisa dari peserta biasa langsung ke Mabim. Itu nggak bisa. Jadi harus mengikuti tahap MPAB dulu baru ke Mabim. Mabim itu adalah masih bimbingan. Nah, kalau dari Mabim itu juga ada materi-materinya teman-teman. Tapi yang mengisi acara atau mengisi materi di Mabim itu merupakan tokoh-tokoh di masyarakat. Nah, kalau di MPAB itu yang menjadi pematerinya adalah
pengurus harian cabang atau PHC. Dan yang dibahas dalam MPAB itu adalah kegiatan atau intinya dari PMK. Kayak PMK itu apa sih? Tapi kalau di Mabim atau masa bimbingan itu akan dibahas tentang kegiatan eksternal dari PMK. Jadi kita tuh bisa terbuka apa sih PMK itu di dunia eksternal. Nah, jadi teman-teman bisa lebih menambah pengetahuan tentang PMK di dunia luar. Nah, untuk pengisi acaranya atau pengisi pematerinya itu kami mendapatkan pemateri hebat. Contohnya seperti dosen musi S2, dosen musi ini, yaitu dosen psikologi. Dia menjadi pemateri Mabim pada materi UIM. Maaf, UMI atau antara dua itu. Jadi kita akan mendapat materi yang benar-benar dikuasai oleh pematerinya. Jadi tidak akan sia-sia teman-teman jika kita ikuti Mabim karena akan diisi oleh pemateri yang hebat dan ahli di bidangnya. Lalu setelah itu ada LKK. Mungkin teman-teman bingung apa sih LKK ini? LKK itu latihan kepemimpinan kader. Kader itu adalah kita teman-teman, anggota PMK yang disebut sebagai kader. Latihan kepemimpinan kader merupakan jenjang pembinaan di PMK yang bertujuan melatih kepemimpinan setiap kader. Dalam LKK kita diajak untuk turun langsung ke lapangan untuk memecahkan masalah melalui live-in. LKK merupakan proses kaderisasi formal tingkat atas di mana teman-teman semua dipersiapkan untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan PMK karena PMK bukan organisasi kaderisasi, maka proses kaderisasi harus dijalankan. Selain itu, kader harus dilaksanakan dengan serius agar teman-teman dapat memahami apa itu inti dari PMK, apa itu menjadi pemimpin. Teman-teman diharapkan untuk mengikuti LKK karena itu akan melatih kepemimpinan kita. Kita akan dibentuk, kita akan memiliki proses untuk menjadi pemimpin di masa depan dan juga membuat kita semakin percaya diri kalau kita ini memang adalah pemimpin nantinya. Kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih secara 5 hari, memberikan materi-materi sudah sesuai dengan silabus pembinaan PMK dan melatih kalian menjadi pemimpin. Nah, jadi tujuan menjadi ikut LKK ini adalah menjadi pemimpin yang akan disuguhkan materi-materi, lalu akan ada live-in di rumah warga, kita akan melatih kepemimpinan kita, dan juga ini akan dilaksanakan pada periode ini, tentunya akan dilaksanakan tapi bukan di cabang kita, tapi di Bengkulu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut lebih dalam tentang PMK ini, aku akan menjelaskan kalau cabang Palembang itu termasuk dalam Regio Sumbaksel. Nah, apa sih Regio Sumbaksel? Mungkin teman-teman bingung apa sih Regio. Jadi PMK itu terbagi dalam beberapa cabang, beberapa regio. Nah, untuk Palembang terbagi menjadi di dalam Regio Sumbaksel, yaitu Sumatera bagian selatan. Di dalam Regio Sumbaksel ini ada 4 cabang, yaitu cabang Palembang, cabang Lampung, cabang Bengkulu, dan cabang Jambi. Nah, teman-teman, yang dikepalai oleh Komda kita, yaitu Bang Alexander Silaban, yang akrab panggil Bang Alex. Nah, Bang Alex itu tinggal di Bengkulu, jadi dia adalah cabang Bengkulu. Tapi Komda itu berganti setiap 2 tahun sekali, jadi nanti tahun depan atau akan ada pergantian Komda. Nah, itu saya tidak tahu siapa ya, teman-teman. Nah, untuk LKK-nya akan dilaksanakan di Bengkulu, kurang lebih kalau tidak salah bulan 6 atau bulan 7. Jadi untuk teman-teman yang ingin melatih kepemimpinannya untuk menjadi pemimpin, teman-teman bisa ikut LKK yang akan dilaksanakan di Bengkulu. Jadi kita juga bisa menambah luas pertemanan kita. Tidak hanya di Palembang saja, tapi dari cabang lain. Ada Lampung, ada Bengkulu, ada Jambi juga. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mengenal lebih luas dari cabang lain, seperti cabang-cabang yang ada di Sumatera ini, atau dari Jawa, yang kemungkinan juga dapat hadir di AKK nanti di Bengkulu. Oke, selanjutnya adalah KSR, Konferensi Studi Regional. Mungkin teman-teman juga bingung, apa sih konferensi studi regional? Kayak nggak pernah dengar, baru di PMK ini aja dengarkan. Nah, jadi konferensi studi regional merupakan pertemuan PMK seregional. Nah, tadi yang udah aku jelasin, seregional, tadi regional kita apa? Sumbaksel. Jadi Sumbaksel ada 4, Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu.
Ingat ya teman-teman, jadi kita itu termasuk dalam Regio Sumbaksel, 4 cabang di dalamnya. Untuk PMBRI cabang Palembang termasuk Regio Sumbaksel. Saat KSR kita membahas permasalahan yang ada di wilayah regional kita untuk kemudian dibawa ke nasional. Nah, jadi setelah dari konferensi studi regional akan dibawa ke konferensi studi nasional. Untuk itu apa itu konferensi studi nasional akan saya jelaskan setelah ini. Lalu, yang dibahas dalam konferensi studi nasional itu adalah masalah yang ada di kota kita, yang ada di daerah kita, yang ada di wilayah kita. Misalnya di daerah kita itu terdapat masalah kebakaran hutan. Maka dari itu kita membawa kalau Palembang ini sedang krisis, sedang terjadi kebakaran hutan besar, yang akan dibahas, lalu dipecahkan masalahnya, dan itu akan dibawa ke nasional kalau ini adalah masalah yang ada di Palembang. Nah, untuk KSR ini, teman-teman harus menghasilkan suatu diskusi, lalu melatih kita untuk public speaking juga, melatih kita untuk berpikir kritis. Jadi kita itu dapat melatih cara kita berpikir untuk lebih kreatif dan lebih kritis seperti teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sangat suka untuk melatih cara berpikir kritis dan juga melatih public speaking, teman-teman bisa ikut konferensi studi regional atau KSR ini yang akan diikuti oleh 4 cabang tentunya. Nah, untuk KSR ini pada periode ini akan dilaksanakan di Jambi, teman-teman. Yang tidak salah itu pada bulan 8 atau bulan Agustus. Nah, teman-teman, jika teman-teman sangat ingin menambah pengalaman, ingin menambah teman juga, ingin menambah cara berdiskusi, public speaking, teman-teman bisa ikut konferensi studi regional ini yang akan dilaksanakan di Jambi pada bulan 8. Tentunya ini akan menjadi pengalaman yang bagus dan akan menambah pertemanan kita juga dan menambah pengalaman kita tentunya. Oke, yang terakhir adalah konferensi studi nasional. Konferensi studi nasional atau bisa disebut dengan KSN merupakan lanjutan dari KSR. Jadi teman-teman jika ingin mengikuti KSN, sebenarnya tidak juga harus mengikuti KSR sebelumnya, tapi jika teman-teman ingin menambah pertemanan lebih luas, ingin mengenal seperti apa cabang-cabang lain, alangkah baik teman-teman mengikuti konferensi studi nasional ini. Merupakan lanjutan dari KSR, dalam proses perkenalan ini, masalah yang dibawa adalah isu yang sudah terlebih dahulu dibahas dalam KSR untuk menyatukan satu pandangan secara nasional terkait isu di bagian wilayah Indonesia. Jadi ini lebih terrinci, jadi kita membahas seluruh masalah yang ada di wilayah Indonesia. Nah, jadi teman-teman, masalah itu sebagai mahasiswa, kita harus melihat berbagai problem bangsa yang terjadi pada ini. Kita tidak boleh tutup kuping, tutup mata. Kalau kita sebagai mahasiswa itu kita harus peka terhadap Indonesia, peka terhadap masalah-masalah. Maka dari itu, PMK membahas dalam KS untuk mempertegas lagi agar kita jadi bangsa yang berupa. Dalam konferensi studi nasional ini kita berdiskusi juga dengan teman-teman dari seluruh cabang yang ada di Indonesia. Lalu kita menemukan tujuan, menemukan titik yang akan kita diskusikan dan memiliki kesimpulannya, teman-teman. Yang akan kita bawa ke pemerintah kalau kita itu punya tujuan di PMP, kita punya diskusi, kita punya bahas. Kalau PMP itu bukan acara yang senang-senang saja, kita juga memiliki diskusi, kita juga mendalami politik, kita memahami masalah-masalah yang ada di Indonesia. Lalu kita akan membuktikan kepada pemerintah kalau kita itu punya kinerja yang baik, kita punya diskusi, kita bukan hanya hura-hura saja, teman-teman. Jadi kita membawa ke pemerintah kalau inilah hasil kerja PMP. Inilah yang kami diskusikan. Inilah kalau buktinya kalau PMP itu peka terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia, bukan hanya untuk kesenangan saja. Oke teman-teman, untuk konferensi studi nasional ini rencananya akan dilaksanakan di Manado pada bulan 10 atau bulan Oktober. Nah teman-teman, jika teman-teman sangat tertarik lagi untuk menambah pertemanan lebih luas lagi, yaitu satu Indonesia Raya ini, lalu jika ingin menambah skill berdiskusi, skill berpublic speaking, teman-teman bisa ikut konferensi studi nasional akan dilaksanakan Manado pada tahun ini. Tentu ini akan menjadi pengalaman luar biasa jika teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam KSN ini. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, ada pendidikan informal yang tentunya akan dilaksanakan di cabang Palembang, yaitu English Day dan pelatihan desain, yang tentunya merupakan proker dari PPK atau Presidium Pendidikan Kaderisasi. Jadi,
Apa sih itu English Day? English Day itu kita akan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris, kita akan berdebat, kita akan mengeluarkan apa saja pendapat kita menggunakan bahasa Inggris. Kita hidup di zaman globalisasi, era globalisasi. Alangkah baiknya kita menguasai bahasa asing. Karena kita adalah manusia atau anak-anak yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang hebat. Jadi kita harus menguasai bahasa asing seminimal-minimalnya adalah bahasa Inggris. Nah, teman-teman, bukan karena kakak adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi saya ingin membantu teman-teman, saya ingin mengajar teman-teman untuk bisa lebih baik dengan berbahasa Inggris. Jika kita bisa, jika saya bisa, maka teman-teman pasti bisa. Jangan takut berbahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah pelatihan desain. Pelatihan desain itu seperti kita akan melatih desain. Nah, desain itu juga penting, teman-teman. Kita akan melatih cara kita mengedit, cara kita mendesain. Contohnya untuk mengedit CV, kurikulum vitae. Nah, itu kita juga membutuhkan apa saja sih yang harus kita edit CV agar CV kita menarik, agar editan kita itu menarik, teman-teman. Untuk pematerinya sendiri kita akan berusaha untuk mengundang wakil sekretaris jenderal pengurus pusat, yaitu Kak Dwi. Doakan teman-teman semoga proker English Day dan proker latihan desain ini dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, sehingga teman-teman dapat menikmatinya juga dan dapat menambah wawasan teman-teman juga. Oke, sekian dulu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan melalui sistem pembinaan di PMKRI, yaitu saya ulangi lagi ada 5, yaitu MPAD, MABIM, LKK Latihan Kepemimpinan Kader, KSR Konferensi Studi Regional, dan KSN Konferensi Studi Nasional. Dan untuk pendidikan informal di PMKRI, cabang Palembang sendiri ada 2, yaitu English Day dan juga pelatihan desain. Oke teman-teman, yuk ikuti semua kegiatan pembinaan di PMKRI agar kita semakin berkembang, semakin bertumbuh dan juga berwawasan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di Mabim.